Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guru-guru di seluruh Indonesia. Salam semangat. Hari ini dengan saya Ibu Rosani Oktaviani, kita akan menyelesaikan tugas kedua dari guru belajar seri asesmen kompetensi minimum AKM, yaitu kegiatan pengimbasan BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum SD angkatan ke-6. Selamat menyaksikan. Video ini dibuat oleh saya sendiri, yaitu Rosani Oktaviani, SPDGR, dari guru SDN 214 Perumnas Cijerah Bandung. Video ini berisi tahapan 2, pengimbasan tugas dari guru belajar seri AKM, angkatan ke-6. Pada video ini akan dipaparkan tentang pengimbasan program guru belajar seri AKM. Yang pertama, mengapa harus ikut program guru belajar seri AKM ini? Yang kedua, apa saja yang harus dipersiapkan? Yang ketiga, apa saja tahapan yang akan dilalui ketika kita mengikuti program guru belajar seri AKM? Baiklah, kita mulai dari mengenal asesmen nasional. Asesmen nasional dibagi menjadi 3, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimal atau AKM dibagi menjadi 2, yaitu asesmen literasi membaca yang terdiri dari memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi adalah yang pertama, memahami, mengaplikasi, dan bernalar. AKM atau asesmen kompetensi minimum. AKM adalah sebuah penilaian kompetensi minimal yang mendasar yang diperlukan oleh siswa untuk mengembangkan dirinya dan berpartisipasi aktif sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Terdapat 2 kompetensi mendasar yang diukur adalah literasi membaca dan literasi numerasi. AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Hasil asesmen nasional tidak ada konsekuensinya buat sekolah, hanya pemetaan agar tahu kondisi sebenarnya. Sangat penting dipahami oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua bahwa Asesmen Nasional 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri, menurut Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun sasaran dari asesmen nasional yaitu yang pertama murid kelas 5, 8, dan 11. Maksimal 30 murid SD dan 45 murid SMP, SMA, atau SMK akan dipilih secara acak oleh Kemendikbud untuk menjadi responden. Tes dan kuesioner murid diadministrasikan menggunakan komputer dalam kondisi terawasi. Yang kedua, guru SD, SMP, dan SMA. Semua guru menjadi responden. Untuk mengurangi beban administratif, guru diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Yang ketiga, kepala sekolah SD, SMP, dan SMA. Semua kepala sekolah menjadi responden. Sama dengan guru, kepala sekolah diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan atau mandiri. Manfaat dari asesmen nasional itu yang pertama yaitu untuk melihat kualitas pembelajaran. Yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Yang ketiga, dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah. Mari kita bandingkan perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional.
Dari tujuan pelaksanaannya, asesmen nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaiannya, asesmen nasional yaitu SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesejahteraan jenjang dasar dan menengah. Ujian nasional SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK. Level siswanya, asesmen nasional kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Dari subjek siswanya, asesmen nasional, survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Dari ujian nasional, subjek siswanya, semua siswa mengikuti ujian nasional. Model soal asesmen nasional, PG, PGK, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Ujian nasional, pilihan ganda dan isian singkat. Sasaran penilaiannya, asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya, asesmen nasional menggunakan MSAT, Computer Multi-Stage Adaptive Testing, sedangkan ujian nasional CBT atau PBT. Setelah kita mengetahui tentang AKM, berikut adalah cara daftar dan BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum atau Kemendikbud bagi guru, Kepsek SD, SMP, SMA, dan SMK. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, peserta wajib mengikuti akun SIMPEKHB. Yang kedua, kunjungi laman gurubelajar.kemendikbud.go.id, lalu pilih seri guru belajar yang tersedia. Yang ketiga, peserta memilih jadwal dan angkatan yang tersedia. Keempat, peserta mengikuti proses belajar pada seri guru belajar yang telah dipilih sesuai dengan alur belajar pada masing-masing seri. Yang terakhir, dapatkan ilmu yang bermanfaat dan sertifikat serta piagam penghargaan. Sertifikat BIMTEK ini adalah 32 jam pelajaran plus piagam penghargaan. Selamat mencoba dan semangat! Berikut adalah bukti pengimbasan guru belajar seri AKM. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para murid penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Semangat! Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.